kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi program-program pendidikan yang disusun dalam kurikulum 2013 juga disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Seperti contohnya melalui tadi pendidikan saintifik, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, dan juga penilaian dari segala aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Noviana. Baik, untuk selanjutnya adalah tipe kurikulum. Jika dilihat dari sudut pandang guru atau pengajar pembimbing, tipe kurikulum ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah open kurikulum atau kurikulum terbuka, yang kedua adalah closed kurikulum atau kurikulum tertutup, dan guided kurikulum, yaitu kurikulum terbimbing. Nah, untuk open kurikulum ini sendiri, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk closed kurikulum, ya ini kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasinya, sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Kemudian untuk kurikulum terbimbing, yaitu kurikulum yang setengah terbuka dan tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar dan guru sudah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih tetap diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam prosesnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Mbak. Kemudian untuk menurut Mas Sution, seorang penulis buku berjudul Kurikulum dan Mengajar, dia juga membagi kurikulum menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kurikulum terpisah, yang kedua adalah kurikulum korelatif, dan kurikulum terpadu. Untuk kurikulum terpisah sendiri ini adalah terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi untuk kelebihannya sendiri memudahkan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemudian mudah dilaksanakan, direncanakan, dan mudah dilakukan perubahan jika sewaktu-waktu ada perubahan. Kemudian untuk materi pelajarannya dapat disajikan secara logis dan sistematis. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, kurang mengacu pada masalah-masalah yang dijumpai oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk perkembangan dan pertumbuhan peserta didik tidak terlalu harmonis, sedikit kurang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk kurikulum korelatif, di sini adalah kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Di mana di sini juga terdapat. Kemudian untuk yang kurikulum yang ketiga, yaitu adalah kurikulum terpadu, yaitu kurikulum dengan bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Seperti itu. Untuk kelebihannya, materinya tuh saling berkaitan, kemudian kurikulum sesuai dengan teori belajar berdasarkan pengalaman, kesanggupan, dan juga minat dari peserta didik. Bisa dilanjut, Mbak Teriska? Nah, jadi menurut dari jenis-jenis tipe dari slide sebelumnya, bisa dianalisis bahwa kurikulum 2013 termasuk dalam tipe kurikulum atau kurikulum terbimbing, artinya kurikulum setengah terbuka dan setengah tertutup. Untuk rambu-rambu mengajar telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Selain itu juga menurut Mas Sution, termasuk dalam jenis kurikulum integrated kurikulum atau kurikulum terpadu yang memiliki kelebihan materinya saling berkaitan, kurikulum sesuai dengan teori belajar berdasarkan pengalaman, kesanggupan, dan juga minat dari peserta didik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Feriska. Halo? Halo? Tes. Didengar? Dengar, Pak. Oke, nanti kita bisa diskusi bareng gitu ya. Sebelum itu saya beri pertanyaan, mungkin nanti pertanyaan penguat. Saudara Eriska dan Noviana, gitu ya, setelah mengkaji tentang kurikulum, maka lahirlah kurikulum 2013, gitu ya.
saudara menggali enggak? Kenapa muncul 2013? Kurikulum yang sebelumnya itu kurikulum apa namanya? Kurikulum KTSP, Pak, kurikulum KTSP, 2006. ya, tingkat satuan pendidikan. Apa yang membedakan dari KTSP dengan yang Kurtilas, kurikulum 2013? Coba Mbak Eriska atau Mbak Noviana, apa yang membedakan? Jadi ini loh bedanya kira-kira. Yang 2013 apa itu? Bedanya secara apa namanya? Secara spesifik gitu ya, punya karakter tentu ya. Kurikulum punya karakter. Ada yang kurikulum nanti ditulis oleh siapa yang di-share itu subject matter. Jadi yang mengutamakan subjek kontennya, apa namanya, isi materinya. Ada yang prosesnya, ada yang produknya. Nah, gitu. Yang 2000 apa namanya, Kurtilas dan KTSP apa bedanya? Kalau secara spesifik dari yang saya baca itu dari penilaiannya, Pak. Kalau pada 2006 itu kan belum ada penilaiannya masih ke pengetahuan, dominasinya itu penilaian pengetahuan. Tapi kalau kurikulum 2013 ini mencakup banyak aspek gitu Pak, dari penilaian terhadap pengetahuan siswa, kemudian sikap dan keterampilan siswa juga. Gitu ya, itu dari segi evaluasi. Ada lagi tambahannya? Noviana? Izin menambahkan, Ya. mungkin kalau perbedaan dari kurikulum KTSP ataupun yang K13 itu lebih, kalau K13 itu lebih memberikan ruang kepada murid untuk lebih bereksplorasi. Jadi dia di kurikulum itu lebih dibuat untuk lebih aktif daripada gurunya. Sedangkan untuk KTSP itu dominan guru yang menerangkan, kemudian peserta didik untuk mendengarkan. Hanya sebatas itu, terus kemudian menjawab soal seperti itu. Kalau sedangkan untuk yang K13 ini lebih cenderung lebih dominan untuk siswanya untuk bertanya seperti itu, Pak. Oke, saudara mengkaji tentang pendekatan. Yang KTSP itu dengan apa toh? Ini kan tadi saudara dengan scientific approach gitu ya, dengan pendekatan scientific. Scientific itu apa? Scientific itu kan pendekatan ilmiah. Jadi ya, orang itu siswa diajari dengan tatapan para ilmuwan dari dulu. Baik menerima konsep maupun mempelajari. Scientific approach gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada masalah, kemudian berhipotesis, melakukan aktivitas gitu ya. Nah, kemudian baru dia bisa menemukan di setiap pembelajarannya. Debatnya apa kalau dipahami itu secara sepihak gitu ya, guru pegang ajar. Udah dikasih masalah aja siswa suruh diskusi kayak gitu. Itu benar apa salah itu kayak gitu itu. Nanti kalau saudara jadi guru. Salah, Pak. Nah, ya, harusnya gimana? Terus saudara gimana? Saudara punya ide? Nah, ini kan belum PPL tuh ini. Belum, Pak. Belum. Punya ide gimana itu? Awal-awal kan Kurtilas begitu. Wah, itu kan sudah scientific approach gitu ya. Menemukan gitu ya. Udah bingung muridnya gitu suruh menemukan apa gitu ya. Kan gitu. Mungkin angkatannya saudara awal-awal itu ya. Ketika di SMA itu ya atau di SMP dia menemukan apa yang ditemukan gitu ya. Nah, gitu. Uang tidak ada diberikan sesuatu yang stimulus dari gurunya gitu ya pembelajarannya. Jadi harus dihadirkan pembelajaran memang pendekatan saintifik. Apa harus di lab? Harus di lab apa enggak itu? Tidak, Pak. Tidak harus, gitu ya. Di kelas pun bisa. Di kelas pun bisa. Jadi ya sebagai nanti saudara kalau PPL itu jangan kurang akal. Apa namanya memberikan apersepsi yang siswa dibawa ke rumah tapi pikirannya di rumah tapi dia hadir di kelas di hadapan saudara. Gitu ya.
ya kan saudara. Jadi namanya contextual teaching and learning sebelumnya gitu ya. Ada CTL, dulu kan rame-rame CTL. Kurikulum berapa itu CTL? Diterapkan pada kurikulum berapa? Apa? Coba. Yang CTL itu. Saudara ingat enggak? Contextual teaching and learning. Yang sudah mempelajari kurikulum itu ya. Ya kan? Gitu ya. Nah, itu nanti dicek itu gitu ya. Jadi itu tadi yang Kurtilas itu scientific approach. Kalau yang KTSP apa? Pendekatannya apa? Novia atau Eriska? Halo? Halo? Apa saudara? Coba diberi ya. Halo? Atau ada yang lain ingin memberikan urun rembuk? Halo? Halo? Ayo, silakan. Dila Puspita atau urun rembuk? Bentar ya, tak notasi mata aja. Mata saya gatel. Oke, silakan. Lanjut. Halo. Dila punya ide? Mohon maaf Pak, tadi berarti itu maksudnya KTSP itu bagaimana gitu ya Pak? Iya, apa perbedaannya? Saudara, cirinya satu, ini ciri khas KTSP, ini apa namanya bukan KTSP. Yeah. Jadi sedikit bercerita juga ya Pak. Dulu saya itu angkatan terakhir di sekolah saya menggunakan KTSP. Jadi adik tingkat saya itu sudah menggunakan Kurtilas seperti itu. Nah, menurut pengalaman pribadi saya itu yang sangat membedakan dari cara mengajar gurunya Pak. Seperti itu. Kalau yang KTSP itu guru lebih cenderung banyak ceramah seperti itu. Kalau yang Kurtilas itu guru sedikit sekali ceramah gitu loh. Jadi semua kegiatan itu dilibatkan kepada siswanya. Jadi siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, tergantung aktivitasnya. Apa yang dulu KTSP tidak mendorong untuk aktif ya? Coba Noviana atau siapa itu? Atau satu tadi lupa saya. Eriska. Ditutup itu. Halo? Halo? Iya Pak, menambahkan Pak. Kalau di KTSP itu biasanya pembelajarannya itu langsung to the point gitu loh Pak. Jadi kalau semuanya pembelajaran apa gitu Pak, terus langsung ke poinnya. Sedangkan kalau di K13 itu biasanya kita kayak nonton dulu sebuah permasalahan, terus kita nyelesain permasalahannya kayak gitu. Jadi lebih ke nalar kritisnya gitu untuk jalannya. Nah, sedangkan kalau yang KTSP itu langsung kayak gitu sih Pak. Oke, jadi namanya KTSP itu apa tuh? Tingkat Satuan Pendidikan, gitu. Apa yang di tingkat satuan pendidikan itu apa tuh? Tingkat pendidikan ada SMP, SD, SMA, gitu, tergantung wilayahnya. Sehingga masing-masing wilayah, masing-masing tingkat satuan pendidikan, dia akan merumuskan sendiri dulu. Gitu. Oh, di sana bisanya di prospek itu jahit-menjahit, gitu. Itu ada mata tambahan itu keterampilan jahit-menjahit. Sana otomotif,
sana itu biar punya kompetensi. Ya, ternyata beda-beda. Pernah mengalami enggak itu, saudara itu? Belum ya? Apa di bawahnya saudara ya? Ada diajari nganyam-menganyam, batik membatik, itu belum ya? Nah, kalau Solo saya enggak tahu gitu. Itu kalau yang di mana namanya di suatu tempat yang di tempatnya itu misalnya ada potensi daerah, kan itu disesuaikan pada tingkat satuan pendidikan. Di sana potensinya apa, itu siswa dibekali itu. Misalnya di Pekalongan ya batik cocoknya. Ada desainnya, nah, hanya membatik itu tidak tepat itu kalau saya menjadi guru itu tidak cocok. Yang anak SMA itu yang mendesain. Nah, batik kan jadi tukang batik, saudara. Gitu ya, mendesain. Membuat desain batik, membuat ide alat batiknya itu apa namanya? Yang manual itu, gitu ya, atau yang printing atau pemasaran itu yang perlu dikembangkan. Dia nanti kalau sudah lulus itu tidak jadi operator. Karena kalau SMA itu kan harapannya tidak langsung kerja, kuliah. Gitu ya, harus punya bekal itu. Lain dengan SMK. Cocok itu kalau SMK. Ada SMK apa namanya di situ di Pekalongan cocoknya di SMK ada jurusan perbatikan. Gitu ya, kalau Tegal itu perbengkelan atau modifikasi apa itu, knalpot atau apa, Banyumas deh. Kalau Tegal itu apa, Kuningan ya, mungkin di Cawas, apa namanya, Klaten itu, sana juga ada. Di Kudus apa rokok, Pak, ya mungkin teknologinya apa. Di Wonosobo apa, karika itu di inovasi biar tidak muncul karika yang cair gitu ya, nah, mungkin karika yang apa, jus karika atau apa. Itu diterapkan di situ yang potensinya itu nanti diharapkannya seperti zaman seperti sekolahnya kalau saudara pernah membaca Bob Hasan, Bob Sadino yang katoknya cekak itu pernah melihat yang orangnya katokan terus orang terkaya juga tidak meninggal, dia itu punya sekolah semacam SMK gitu ya, tapi banyak hanya SMK. Dia kan pengusaha. Mulai dari menanam, memproduksi itu dia ubengnya mulai dididik dari SMK-nya. Gitu ya, itu kalau orang pengusaha. Jadi mulai dari hulu sampai hilir sudah dikuasai semua. Jangan sampai nanti SDM-nya kurang. Dia memikirkan itu. Uangnya turah, dia bisa memikir jauh. Uangnya dipikirkan itu dan sangat banyak, gitu ya, itu. Jauh, saya punya pemikiran itu. Tingkat satuan pendidikan beda-beda. Akhirnya apa? Mengukurnya kan sulit, saudara. Saudara bayangkan gitu. Oh ini saya beri kompetensi ini, diukur dengan ini gimana? Berarti tidak bisa semua diukur. Yang diukur akhirnya balik ke kognitif terus, diuji lagi. Nah itu ya, nah, itu tadi yang disampaikan itu, pertesan itu yang di KTSP itu, di tes ujian nasional. Apakah salah? Ya tidak. Untuk menstandarkan perlu diuji nasional. Tidak apa-apa. Tapi harus semua standar dulu. Gitu loh. Ini kan mau menstandarkan. Sekolah di Jawa dengan yang tidak di luar Jawa atau di pelosok beda semua. Gimana bisa menstandarkan? Tidak bisa. Kalau mau standarkan itu saya setuju itu. Sehingga kalau Pak Martin, siapa sini? Menteri Nadiem itu membubarkan badan standar nasional, gimana nanti mau menstandarkan secara nasional? Kita standarnya apa nanti? Sudah dibubarkan itu, saudara. Ya biar, tidak apa-apa, dia punya pemikiran lain. Tapi gimana kalau saudara standar, ini loh standarnya. Wong mesin apapun punya standar baku. Sehingga dengan KTSP itu yang distandarkan kognitif lagi, prosesnya tidak diuji lagi, itu kelemahannya. Terus diganti yang
kurikulum. Jadi langsung diganti kalau saudara punya kendaraan, kendaraannya rusaknya apa? Apa misalnya ya? Apa? Peleknya misalnya apa? Peok gitu atau knalpotnya itu mobrot-mobrot itu langsung sak kendaraannya diganti. Itu yang sering di Indonesia. Harusnya apa? Yang rusak itu, yang tidak baik itu diganti, diperbaiki. Gitu ya, itu pesan saya untuk saudara nanti ya 10 tahun, 15 tahun ke depan kan jadi pemimpin. Jadi dievaluasi apa yang kurang. Ini aspek ini berbagi. Maka kurikulum yang paling bertahan lama itu kurikulum yang model spiral. Nanti kan ada model-model kurikulum. Kita emang kurikulum muter-muter gini, Jas. Namanya spiral ya. Muter-muter gini. Jadi saling terkait. Akibatnya memang banyak perulangan. Ini diulang di SMA, ya di perguruan tinggi, ya di SMA. Gitu. Tapi kedalamannya yang beda. Saya termasuk yang aliran yang masih suka itu. Gitu. Kalau di luar negeri tidak. Di Malaysia itu kalau ini sudah diajari, kalau dia masuk kuliah, misalnya di fisika material gitu, butuhnya matematika ya cukup matematika, liane tidak butuh. Butuhnya apa dibuka itu tadi. Karena yang penting masuk lab itu selesai. Nah, gitu ya. Saudara kan calon guru, harus butuh semua. Itu mengajarkan semua yang diajarkan. Gitu ya, diajarkan. Jadi sulit menstandarkan itu. Baliknya ke ujian lagi nasional. Itu yang diprotes sebenarnya. Terus diganti. Sing ngerusak apa? Peleknya ganti sak motore. Gitu ya. Wah itu, saudara. Wah, berapa? Banyak enggak ongkosnya? Banyak. Saudara punya motor, rusak bannya ganti motor baru. 16 juta sampai 18 juta motor yang standar. Itu kurikulum, saudara. Yang diganti berapa triliun.